Malam Bante, nama budaya. Ya. Malam Bante, nama budaya Bante. Orangnya kan belakang saya. Nama budaya. Yang separuh itu. Selamat malam semuanya. Mari kita awali kegiatan perkuliahan pada malam hari ini dengan bersama-sama untuk hening bersama. Kita bisa sama kegiatan perkuliahan hening kita mulai. Cukup. Baik, pada malam hari ini kita akan coba untuk memanfaatkan berbagai perkembangan teknologi untuk membantu kita mendapatkan ide atau judul tesis yang akan kita buat nanti. Di samping nanti kita sudah kemarin dilakukan artikel review. Jadi persyaratan kita mendapatkan judul itu mesti harus kita fokus tema kepada apa yang kita bisa, yang kita senang, kita kuasai. Kemudian yang kita senang kuasai ini kita hubungkan dengan konteks kita adalah Anda nanti sebagai ahli peneliti di bidang pendidikan dan agama Buddha. Karena di bidang pendidikan dan agama Buddha maka skopnya adalah agama Buddha dan lingkup pendidikan. Yang dimaksud pendidikan bukan berarti kemudian sekolah apapun yang terjadi proses edukasi, proses pembelajaran terkait apa saja. Kalau teman-teman bukan guru, misalnya penyuluh, proses kepenyuluhan, proses terjadi edukasi ini itu adalah wilayah terkait dengan juga pendidikan ya, pendidikan. Jadi pemahaman pendidikan di sini tidak kemudian terus ada kata-kata pendidikan, tidak begitu. Jadi pelatihan, kemudian training, apapun itu juga terkait. Jadi wilayah penelitian kita ada di skop itu. Sehingga ketika bagaimana kita menemukan ide-ide itu,
sekarang ini banyak perkembangan teknologi terkait dengan perkembangan artificial intelligence itu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan mendapatkan ide-ide, kemudian menulis ide-ide tersebut, tetapi ingat bahwa yang namanya artificial intelligence itu adalah sebagai tool, bukan kemudian apa yang ada di sana serta-merta kita tulis begitu saja. Nah, nanti kalau seperti itu, nanti ketika kita gunakan deteksi utamanya terkait dengan Turnitin itu banyak masalah. Lalu apa sih yang bisa kita gunakan contoh-contoh artificial intelligence yang cukup membantu saat ini? Yang pertama yang bisa kita manfaatkan, yang sering kita gunakan sekarang ini adalah seperti misalnya contoh ChatGPT. Kenapa ChatGPT itu tidak memberikan ide yang baik terhadap apa yang kita lakukan? Karena apa yang kita lakukan kadang-kadang kita hanya bertanya apa adanya. Kalau kita bertanya apa adanya, ya jawabnya apa adanya. Jadi kalau misalnya sekilas, misalnya, Mbak Mary sudah makan belum? Dong kita makan bareng-bareng, ya sudah. Mau ngajak makan itu mau laktir atau mau minta dilaktir kan, macam-macam persepsinya. Jawabannya juga susah-susah seperti itu. Sehingga ketika kita memanfaatkan teknologi itu sendiri, justru akan lebih cepat ketika kita akan mendapatkan ide-ide. Setelah mendapatkan ide-ide itu sendiri, bagaimana kita secara cepat juga mendapatkan dukungan-dukungan informasi terkait dengan persoalan misalnya jurnal dan yang lain sebagainya. Nah, ini dibutuhkan cara kerja seperti itu. Nah, coba kita akan pelajari bersama bagaimana kita menggunakan prompt, yang prompt tersebut itu lebih lebih bagus seperti itu. Sehingga ketika nanti kita gunakan prompt itu akan membantu kita lebih baik. Di ketika kita membuat prompt itu kita nggak bisa kemudian kita harus memposisikan artificial intelligence itu sebagai apa? Itu penting. Karena kalau tidak nanti nggak bisa. Contoh misalnya prompt yang banyak digunakan oleh mereka yang suka memanfaatkan teknologi ini, contohnya seperti ini. Contoh yang misalnya seperti ini. Kalau ini misalnya dalam bidang, tinggal kita gali. Misalnya contohnya seperti ini. Jadi Anda bisa memberikan apa sebenarnya peran dari artificial intelligence itu, kemudian berada di posisi mana. Cara ini sangat penting. Kenapa? Dengan demikian nanti mereka akan posisinya di situ. Kemudian kita juga memposisikan ini. Mereka sebagai misalnya seperti ini. Kemudian Anda mau meneliti bidang apa? Nah, nanti ada bisa baru di sini. Misalnya di sini ada minta tentang ide pembelajaran. Misalnya dalam bidang mata pelajaran, misalnya di sini adalah biologi, bisa juga diganti misalnya mata pelajaran pendidikan agama Buddha misalnya. Misalnya seperti ini. Nah ini. Jadi dengan demikian ini, ketika prompt ini kita tanyakan kepada mesin akan memberikan ide-ide yang jelas. Jadi ketika cara seperti ini nanti akan berbeda. Misalnya kita coba contoh ini kita terapkan ke dalam misalnya ChatGPT ya. Silakan nanti prompt ini juga akan saya sharekan ke Anda. Contoh membuat prompt ini misalnya seperti ini. Nanti hasilnya kayak apa?
Kelihatan ini ya? Kelihatan Bante. Misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini, misalnya begini. Tapi apa ide-ide ini, kemudian dari ide-ide ini, misalnya untuk membuat apa namanya tentang pembelajaran berbasis misalnya pengaruh problem based learning, berbantuan media AE terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis, pendidikan agama Buddha, misalnya seperti ini. Nah, ini kan hanya apa namanya variabelnya 2 saja ya. Sementara kita yang mau meneliti kuantitatif kita mau 3. Jadi teman-teman jangan berpikir kalau meneliti itu kemudian mau meneliti yang sebenarnya nggak perlu diteliti. Karena misalnya masalah apa, tentang apa yang tidak menjadi persoalan-persoalan yang jelas. Kalau seperti ini kita coba misalnya minta bantuan dia. Tetap kita gunakan prom-prom tadi supaya apa namanya lebih menarik itu. Jadi misalnya kita akan tanyakan misalnya salah satu di sini ya, misalnya di sini. Jadi kita akan tanyakan promnya, guna prom seperti ini. Misalnya artikel ilmiah misalnya apa. Terkait misalnya kita mau minta yang poin kelima ini. Misalnya kemudian susunkan outline poin ke 5 tersebut di atas, misalnya ya gini ya, ini contoh seperti ini. Kita akan mintakan supaya nanti mendapatkan ide. Kenapa kita manfaat prompt seperti ini supaya nanti kelihatan jelas arahnya kemana. Kalau toh misalnya ide-ide ini belum sesuai dengan yang kita harapkan, tambahkan aja di sini. Kita tambahkan lagi. Misalnya prompt ini kita hilangkan dulu. Kita coba karena kita butuh 3 variabel ya. Butuh 3 variabel di sini tadi. Kita akan mendapatkan supaya mendapatkan 3 variabel. Jadi judul dengan 3 variabel. Variabel X1, X2, dan harus mencerminkan tujuan penelitian metodologi seperti ini. Kita akan coba. Artinya apa? Kita dari tadi kita ini sudah media ada apa terhadap keterampilan berpikir kritis. Misalnya seperti ini. Ini sudah 3 variabel ya. Studi eksperimen, kemudian apa namanya integrasi. Silakan saja nanti tema apa yang akan Anda inginkan di sini.
Coba pronom ini saya kirimkan ke chat ya. Silakan masing-masing nyoba. Silakan yang punya ide apa, kemudian apa dari situ Anda coba masukkan di situ, nanti mendapatkan ide apa. Yang sekarang ini Anda ingin tulis, apakah ide tersebut nanti terdukung dengan jurnal-jurnal atau tidak. Silahkan untuk mencoba ya. Ini kita coba nanti supaya Anda punya ide dan punya keterampilan bagaimana mencari sesuatu. Dari satu ide nanti dikembangkan ke ide berikutnya, kemudian digunakan berbagai perkembangan. Utamanya teman-teman yang belum terbiasa untuk nulis, utamanya belum pernah buat skripsi waktu di S1, yang sudah pernah aja kadang-kadang bingung, apalagi yang belum. Apalagi kita langsung membuat tesis gitu. Coba cari skrip itu dan kemudian ide-ide apa yang Anda kembangkan di paragraf kedua itu. Dengan mempertimbangkan apa ide tentang Anda supaya nanti dapat tema atau judul yang lebih jelas. Nanti setelah ini kita akan diskusi tentang seputar tema apa yang sudah Anda mulai tulis, kemudian tema itu layak tidak dalam penelitian untuk tesis itu. Kita akan tilik bersama sehingga nanti ketika membuat proposal itu sudah mulai mengarahkan dirinya ke arah yang lebih jelas seperti itu. Mendapatkan ide apa dari prom ini? Jadi prom pertama ini, prom itu penting kalau mencari di ChatGPT. Berbeda dengan nanti di aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa dimanfaatin. Beda kalau Anda misalnya menggunakan misalnya misalnya di marlin.ai misalnya. Di marlin.ai itu tanpa prompt seperti itu, marlin.ai itu juga sudah memberikan ide-ide. Contoh seperti ini. Saya hanya carikan ide-ide penelitian tesis kuantitatif terkait pendidikan dan agama Buddha. Langsung diberikan ide-ide seperti ini. Langsung mendapatkan 9 ide. Jadi kalau Anda tidak berselancar, ide-ide yang Anda bayangkan itu nanti beku di kepala sendiri, kemudian nggak jelas. Misalnya di martin.ai ini juga free ya, ini juga free. Bisa dimanfaatkan untuk bagaimana mendapatkan ide-ide ini. Nah, ini untuk mendapatkan ide-ide. Kalau misalnya prompt tadi kita masukkan di sini, prompt ini kita masukkan di sini, apakah juga mendapatkan ide yang menarik lagi? Kita akan tanya prompt ini. Dari prompt tadi kita tanyakan menggunakan mesin ini. Ini juga akan lebih menarik ya. Saya hanya tanya saja di sini pertama tadi diberikan ide-ide gini. Hanya ide-ide. Tapi prompt tadi saya tanyakan di sini mendapatkan 5 ide yang cukup juga bagus.
Jadi tema-tema ini yang ini juga pada prinsipnya sama. Efektivitas di sini. Temanya hampir sama, tapi kemudian ide-idenya. Kenapa kita memanfaatkan ini? Supaya mendapatkan redaksi yang jelas di sini. Misalnya kita butuh 12 kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3. Wah, banyak sekali. Silakan maksimal diberikan berikan tema atau judul yang menarik itu misalnya hanya 12 kata misalnya gitu. Boleh dibatasi seperti itu. Misalnya buatkan masing-masing judul dalam 12 kata misalnya. Apakah dibuatkan juga? Ini ya, kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi judul nggak boleh panjang-panjang karena dibatasi di panduan. Sehingga hanya 12 kata. Maka bagaimana kita untuk merampingkan judul itu. Ini sudah menggambarkan 12 kata ya. Misalnya di Get Merlin gini, di sini di Get Merlin ini, mungkin kalau teman-teman mau nyoba yang ini, sebenarnya ya banyak ya. Kemudian dari ide ini, yang tadi ini, akan saya coba menggunakan perangkat yang lain ya. Misalnya kita menggunakan Cloudy di sini. Misalnya apakah juga menghasilkan hal yang sama seperti itu ya. Kita cek untuk jadi langsung dijelasin. Ini juga. Ada beberapa yang ini pun diberikan penjelasan. Artinya apa? Baik itu berada di sini, ini juga dijelasin. Misalnya buatkan dalam 12 kata untuk masing-masing judul. Sama ya, dan dibuatin seperti itu. Lalu di sini berpikir kritis SMA itu apa? Kayak apa? Ini kan umum ya. Nampaknya umum, tidak ada yang nampak Buddhis mana lah. Maka nanti penjelasan dan substansi problem based learning-nya itu kayak apa? Pemecahan masalah.
Misalnya seperti itu. Jadi menariknya nanti ke dalam adalah terkait dengan apa namanya ide-ide itu mau bawa kemana. Karena terkait nanti di bidang pendidikan agama Buddha, maka di dalamnya nanti kajian pustaka apa lebih akan meningkatkan bagaimana tentang Buddhismenya juga di situ. Bisa nyoba ya. Bagaimana Pramuditya? Pramuditya bisa? Belum on ya mic-nya ya. Halo Bante. Ya. Ya, saya lagi login dengan HP satunya Bante. Sebenarnya saya udah punya judul Bante, cuman kemarin tuh apa Prof Suroso tuh bilang harus spesifikkan lagi kan judulnya. Nah, Judulnya apa? izin share screen boleh? Ya, silakan. Izin share screen boleh? Sudah terlihat belum Bante? Belum, Mi? Baru apa namanya? Berbagi layar ini. Apa yang lain sudah kelihatan ya? Apa saya aja yang nggak kelihatan ya? Sama belum Bante. Belum, Bante. Mungkin yang lain dulu Bante, saya mau ganti laptop dulu Bante. Ini, Nah, boleh juga dicatkan di sini judulnya juga boleh ya. Bagaimana Mas Martidep? Ya, Bante. Gimana? Jadi judul saya ini mengenai share screen ya Bante. Boleh di share screen? Bentar Bante. Jadi bagi yang misalnya belum mendapatkan ide-ide seperti itu, silahkan juga apa namanya mencari ide-ide itu dengan memanfaatkan berbagai perkembangan teknologi ya, supaya idenya itu bagus, kemudian terdukung oleh sumber-sumber referensi yang sudah jelas gitu. Kalau nanti hanya dari kepala kemudian diturunin gitu, kadang-kadang nanti nggak jelas, nggak dapat dukungan jurnal-jurnal seperti itu. Apakah sudah kelihatan Bante? Ini Bante. Jadi pengaruh penggunaan teknologi pendidikan dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar terhadap perhatian siswa di sekolah minggu Buddha.
Wah, ini mau neliti berapa banyak judulnya Anda ini. Penggunaan teknologi pendidikan itu apa? Ada TV, ada handphone, ada komputer, ada machine learning, LCD. Wah, ya banyak handphone sekali. bentar. Nah, ini penting ya. Seperti ini kan kalau teknologi pendidikan itu apa? Itu kan sangat luas banget ya. Bentar. Karena teknologi pendidikan itu segudang dari Sabang sampai Merauke loh ini. Maka ingat kemudian keterlibatan siswa, terlibat apa? Nah, dalam proses belajar mengajar itu. Nah, ini penting ya. Apalagi kemudian terhadap perhatian. Lah, perhatian itu apa? Ini kan bisa diukur tidak gitu. Jangan kemudian kita hanya mikir bahwa ini loh di sekolah minggu bisa kita teliti karena kita tesis ya. Kita tesis jangan sekedar hanya kita tunjukkan bahwa ini saya bisa teliti sekolah minggu seperti ini. Tapi sebenarnya nggak perlu diteliti gitu loh. Ada masalah apa di sekolah minggu terhadap teknologi? Maka kenapa kemudian berselancar, bertanya ide-ide ini Anda tanyakan kembali, kemudian mendapat ide apa yang mendasar. Karena judul Anda ini kan panjang banget, padahal 12 kata judul itu ya, dibatasi ya. Itu tadi. Nah ini. Maka Anda coba perhatikan ya, teknologi pendidikan. Ini sudah disiplin ilmu teknologi pendidikan itu. Keterlibatan siswa dalam apa proses pembelajaran, lah terlibat apanya. Ini nggak jelas, nggak bisa diukur ya variabelnya. Perhatian itu perhatian apa? Nah ini juga butuh apakah benar teknologi itu mempengaruhi perhatian atau keterlibatan itu mempengaruhi perhatian. Nah ini juga butuh Anda tidak sekedar hanya mendeskripsikan gitu ya. Dari studi yang Anda lakukan di lapangan kayak apa, kemudian apa yang Anda kemukakan ini, kemudian apakah benar gitu loh. Ya jelas kalau di sana anak-anak sekolah minggunya kurang nggak ada teknologi pasti nggak ada. Kan percuma, memang nggak ada kok gitu loh. Apakah guru sekolah minggu juga menggunakan teknologi pendidikan? Oh LCD saja misalnya dan komputer. Itu jelas pasti masalah. Nah maka hati-hati ketika kita membuat judul itu jangan judul yang makro. Ini nanti jadi tesis 10 nanti ini. Jadi tesis 10. Tidak satu, padahal kita buatnya satu saja, nggak usah banyak-banyak. Ini kan teknologi pendidikan nanti misalnya teknologi gadget, kemudian komputer, kemudian media proyektor, kemudian media interaktif online, media teknologi berbasis misalnya apps misalnya, banyak sekali kan jadinya kan. Ini. Nah, perhatian itu di sini perhatian apa? Perhatian dalam arti konsentrasi, apalah. Maka kita jangan kemudian menerjemahkan apa yang terjadi pada siswa itu dalam perspektif peneliti ya. Dalam perspektif peneliti, tapi punya dukungan. Ini. Baik Bante, terima kasih masukannya Bante. Nah ini, jadi kalau nanti Anda teruskan di sini mau nulis nanti dari Sabang sampai Merauke tulisannya. Kenapa? Karena nanti ada cerita misalnya teknologi pendidikan mungkin 500 halaman tuh lebih. Tapi kan nggak perlu gitu. Nggak perlu. Karena tesis itu bukan tebelnya tapi substansi yang diteliti dan pentingnya kenapa itu diteliti. Ada keresahan apa di sana yang perlu dijawab. Kalau tidak dijawab, itu jadi masalah seperti itu. Oke, gitu Mas. Ini jadi tolong ketika ini Anda perhatikan, kemudian pengaruh teknologi pendidikan itu di sana menggunakan tidak. Kalau nggak menggunakan ya jangan diteliti, ngapain. Gitu loh. Menggunakan Bante. Ada handphone, komputer sama proyektor biasanya Bante. Nah iya itu kan sudah umum digunakan lah, ngapain diteliti. Nggak usah diteliti nggak apa-apa. Wong udah biasa, nggak unik gitu loh.
kalau sekarang di sini menggunakan Zoom gitu diliti ya mahasiswa S2 ini sudah biasa aja sih gitu loh. Misalnya proyektor apa-apa, memangnya dengan proyektor sendiri menarik perhatian. Karena ini teknologinya ya, variabel itu mau diukur apanya nanti. X-nya itu, teknologi pendidikan itu variabelnya apa yang mau diliti. Nanti kemudian apa namanya dari teknologi itu siapa jadi sasaran. Nah itu penting ya, variabel itu ada definisi operasional yang jelas. Karena kalau enggak nanti ada persoalan apa gitu. Ada persoalan apa? Gitu. Oke Mas, makasih. Sambil jalan ya nanti sambil kita lihat supaya nanti kelihatan. Oke Bante, terima kasih Bante. Mudah-mudahan masuk Bante. Sekurang-kurangnya ketika kita mau buat nanti ide tersebut ketika mau dituangkan ke dalam riset itu sekurang-kurangnya nanti kalau tadi yang dikemukakan tadi itu ada ini loh ya. Ini. Sekurang-kurangnya. Karena tadi yang diidentifikasi itu nanti akan masuk di sini. Misalnya ide pokok yang mengantarkan baca kepada permasalahan apa. Kemudian pernyataan masalah, ide pokok masalah spesifik apa di sana yang harus ditangani oleh peneliti. Kemudian tujuannya apa nanti ingin dicapai, lah gap analisis apa. Nah, di sini. Nanti kita akan bicara tentang gap, ada gap teori, gap metode dan yang lain. Dan yang lebih lagi adalah bagaimana novelty-nya dan justifikasinya. Ini. Jadi di panduan di sana ada state of the art. Ya. Di panduan ada state of the art. Lah apa bedanya state of the art dengan novelty ini? Dari state of the art itu, state of the art adalah seni bagaimana mahasiswa itu memaparkan ide dari berbagai sumber referensi yang menunjang dan menemukan kebaruan atau novelty dari penelitian itu sebagai justifikasi penelitian kita. Gitu. Jadi para mahasiswa ketika melakukan utamanya terkait dengan apa namanya novelty dan state of the art itu seni. Jadi misalnya Mbak Sugiyarti, kemudian Mas Dedi, itu punya state of the art sendiri-sendiri dalam menulis kalimat, menuangkan ide. Nah dari yang dituangkan tadi, dari berbagai permasalahan di sini, maka disitulah kemudian muncul ide. Maka ketika ide awalnya judulnya nggak jelas, nanti berikutnya juga sangat nggak jelas. Maka coba Mas cari ide-ide itu, tadi dari mesin gitu aja udah jelas ya. Dari mesin justru jauh lebih jelas ya hasilnya ya. Dibanding keterbacaan yang misalnya Mas Mertep tadi apa. Mungkin waduh ini sudah bagus ide saya. Tapi ketika mau diteliti, apa yang akan diteliti? Di apa yang diteliti itu harus jelas di situ. Maka untuk mendapatkan ini, maka manfaatkan Mas Tetep ya. Untuk teknologi tadi, ide tadi, tuangkan ide terkait dengan bahkan Anda masukkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Real ya, real. Yang ada, ide apa yang bagus untuk diangkat tema penelitian. Boleh. Boleh seperti itu. Mas Ari, gimana idenya? Iya Bante, ini saya ada 2 ide sebenarnya Bante. Yang pertama itu, atau mungkin saya izin share screen aja Ya Bante. di-share aja biar kelihatan bisa terbaca ya.
Ya, ini Bante, ada dua. Yang pertama itu saya terkait dengan R&D, di mana nanti aplikasi berbasis Android akan diuji efektivitasnya untuk meningkatkan kemampuan metakognitif siswa. Atau yang kedua tentang kuantitatif Bante. Jadi pengaruh praktik mindfulness dan pembelajaran kolaboratif untuk meningkatkan kemampuan metakognitif siswa. Itu Bante. Mungkin kira-kira yang lebih menarik atau yang lebih sesuai yang mana ya Bante? Yang pertama misalnya efektivitas aplikasi apa ini? Iya, rencana nanti Aplikasi pembelajaran agama Buddha itu apa? iya yang akan dikembangkan Bante. Loh iya, tapi apa yang dikembangkan? Gambaran Anda kayak apa? Apa? Jadi nanti berbentuk APK Bante di jalan. Saya tahu, APK tahu gitu. Tapi apa substansi yang dijalankan dalam pembelajaran agama Buddha berbasis? Oh, materinya Bante ya. Nah itu kan kalau pembelajaran agama Buddha berbasis Android, Android itu kan platform saja. Iya. Apa efektivitas aplikasi itu? Kok aplikasinya yang akan diguna apa diuji efektivitasnya? Padahal kan kita mau mengembangkan apanya? Ini. Mengembangkan aplikasinya Bante nanti terkait dengan materi misalnya siswa utama Buddha seperti itu nanti Bante. Iya, Sesa Utama Buddha itu mau dibuat aplikasi apa? Dalam bentuk audio visual, dalam bentuk video, dalam bentuk interaktif, Oh iya, dalam bentuk apa? Itu harus jelas, nggak jelas ini. Kalau iya, R&D seperti ini. Nggak jelas apa yang mau ditulis itu Mas. iya, Efektivitas aplikasi pembelajaran apa? Barangnya wira ono. iya, Barangnya nggak ada kok. Kecuali aplikasi apa, materi apa. Misalnya multimedia interaktif. Berbasis misalnya VR misalnya. Nah itu jelas. Atau berbasis AR misalnya. Augmented reality. Nah itu jelas. Nah ini Android itu perangkat aplikasi platform. Jangan jadikan sebagai itu bukan base-nya, itu kan menggunakannya ya. iya. Dan Anda kan nggak mungkin apa namanya akan itu kan tinggal menggunakan Android, tinggal kamu masukkan saja, diinstal saja. Berarti kan apa namanya basisnya Android itu kan bukan kamu buat gitu loh. Misalnya contoh seperti ini berbasis Zoom, Zoom yang mengembangkan yang jual Zoom, kita kan nggak mungkin buat ya. Nah itu. Maka kalau mau R&D itu sekarang ada masalah apa? Kita juga tidak sekedar hanya, oh ini bagus nanti saya mau kembangkan. Nggak boleh begitu. Jadi berangkatnya adalah sekarang ini masalah apa namanya media pembelajaran yang digunakan itu kayak apa. Kemudian Anda punya ide, saya ingin mengembangkan ide seperti ini modelnya. Yang saya akan apa namanya uji hipotesis saya. Setelah itu nanti setelah dicek ahli baru ketemu model yang layak seperti itu. Jadi kalau ini kan Anda mau eksperimen kan? Iya, betul Bante. Nah eksperimen kan akan menguji modelnya. Nah ini kan harus jelas juga. Baik. Nah, kalau mau R&D kemudian eksperimen ya kelamaan dong, nggak selesai kuliahnya nanti. Waktunya 2 tahun saja ya nggak usah bikin yang susah. Baik. Nanti kalau mau kuliah S3 yang butuh waktu 3 tahun, 4 tahun gitu baru mau uji. Jadi kalau mau apa namanya ini kan sama dengan Anda eksperimen ya, kan melakukan eksperimen. Nanti Anda buat medianya. Setelah itu diuji. Setelah diuji layak tidak, setelah layak baru eksperimen. Eksperimen baru desainnya, tinggal desainnya apa. Pretest, post-test, desain atau dengan kelompok kontrol atau tidak. Nah ini kan juga panjang. Ada 2 tahap penelitian yang dilakukan. Ini. Kemudian misalnya efektivitas praktek mindfulness, kolaborasi kemampuan metakognitif lah. Ini
yang kedua ini variabelnya jelas, Mas. Baik. Kenapa? Praktek mindfulness ada nggak di sana? Belum ada Bante. Lah, itu nggak bisa. Kalau kita tiba-tiba Anda belum makan misalnya rujak Aceh, tiba-tiba Anda mau diteliti tentang makan rujak Aceh, nggak bisa dong. Nah ini hati-hati. Nah pembelajaran kolaboratif ini dilaksanakan tidak di situ. Ada Bante. Ada, oke. Nah kalau mindfulness nggak ada kan harus cari yang ada ya. Baik Bante. Nah, gitu. Jadi jangan kita kelihatannya bagus, tetapi ketika mau kita teliti sebenarnya di lapangan substansinya nggak jelas. Nah ini kalau ide ini misalnya praktek mindfulness, kemudian pembelajaran kolaboratif, meningkatkan metakognitif. Metakognitif itu apa Mas? Kemampuan siswa untuk mengatur strategi belajarnya sendiri Bante. Jadi gabungan antara kemandirian belajar, kemudian kemampuan berpikir kritis. Itu teorinya siapa? Ada saya cari dari literatur Bante. Mungkin Kamu baca nggak? ya, Baca bukunya Benjamin Bloom nggak? belum sih Bante. Baca Benjamin Bloom itu kan pendapat. Baik. Benjamin Bloom itu metakognitif itu pengetahuan tentang diri sendiri. Itu metakognitif itu. Jadi lebih kepada bagaimana kemampuan high order thinking di sini. Jangan bacalah bukunya Benjamin Bloom. Baik Bante. Jadi kalau variabel yang tidak ada itu ya cari yang ada ya, yang memang dilaksanakan di sana. Karena ini adalah penelitian ex post facto atau penelitian yang bersifat tidak eksperimen. Lebih kuasi seperti itu yang sudah jalan gitu loh. Yang sudah jalan dan Anda misalnya di kelas ini sudah pernah makan soto semua lah. Ketika diteliti tentang sotonya itu pas gitu loh. Kalau ada yang belum pernah ya nggak bisa gitu. Baik, terima kasih banyak Bante. Oke. Lanjut Fani, Pak. Iya Bante, sebelumnya maaf Bante, saya belum bisa share screen, tapi saya cat aja judulnya Bante. Oh ini ya yang Pramuditya, coba kita lihat dulu ya judulnya. Pengaruh fasilitas belajar, kedisiplinan siswa, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, hasil belajar. Hasil belajarnya apa ya? Hasil belajarnya hasil belajar dari dari mata pelajaran pendidikan agama Buddha Bante. Ya apa? Apa? Yang kognitifnya Bante. Nah, kognitifnya itu apa? Materinya Bante. Loh, hasil belajar kok materi gimana tuh, Mbak? Nah ini kan kalau persepsi seperti ini kan masalah nanti. Hasil belajar itu kok materi. Apa yang dimasukkan hasil belajar ini?
kayak mengacu pada apa ya? Prestasi akademik siswanya, Bante. Lah ya apa bentuknya? Berupa nilai atau berupa apa gitu? Nilai, Bante. Nah kalau nilai terus gimana nanti kamu akan menskalakan? Ini nilai berupa angka 70, 80, 100. Sementara fasilitas ini nanti akan diskalakan skala Likert misalnya. Ini akan diskalakan misalnya gitu. Hasil belajar ini apa dipengaruhi enggak sih fasilitas belajar ini? Iya, itu saya pengen cari tahu itunya, Bante. Kayak dari fasilitas belajar, terus kedisiplinan siswanya, sama Siswa punya hasil belajar itu intelijensi berpengaruh enggak ya? Dia disiplin, inteligensinya kurang, misalnya kan hasil belajarnya ini loh. Hati-hati ya untuk di sini hasil belajar itu. Karena hasil belajar ini tidak dipengaruhi hanya disiplin, apalagi kegiatan ekstra gitu loh. Kan ekstra ini kan nggak ada kaitan dengan ini toh. berarti variabel hasil belajarnya sebaiknya diganti ya, Bante. Enggak, maksudnya gini loh Mbak. Kalau misalnya ini itu berpengaruh enggak terhadap hasil belajar ini? Kegiatan ekstra itulah kegiatan yang mendukung kurikuler. Ekstrakurikuler kegiatan non akademik kan. Iya, Bante. Nah ini, maka apa namanya Anda perhatikan dulu dan ini tema-tema seperti ini apakah terdukung oleh jurnal-jurnal enggak gitu loh Mbak. Nanti tiba-tiba dicari nggak ketemu jurnalnya, nanti mau nulis apa kan gitu kan. Kemarin saya sudah cari 10 jurnal sih, Bante, yang berkaitan dengan judul ini. Ya iya nek 10 jurnal tok mentok ya itu ya. Enggak sih, Bante, kan kemarin Bante ada yang ngasih tugas suruh cari yang minimal 10 jurnal itu, Bante, Hmm. terkait judul. Saya coba cari, ada sih dapat 10 jurnal, Bante. Ya kita itu kan gini loh, kalau kita nanti seperti hasil belajar ini nggak jelas ukurannya, ini kan angka, kemudian nanti mau diskalakan, nah nanti kamu nyekalakannya gimana? Nyekalakan angka ini loh, kalau hasil belajar dalam bentuk angka ya. Nah ini maka dalam penelitian pun juga butuh pemahaman tentang variabel dan variabel X. Ini kan X-nya berapa ini? Kenapa, Bante? Variabel bebasnya berapa ini? Variabel bebasnya 3, Hmm, terikatnya 1. oke, perikatnya 1 nih. Nah ini yang hasil belajar ini perlu anda apa perhatikan ya. Karena kan hasil belajar pendidikan agama Buddha itu tidak hanya dipengaruhi dari disiplin saja, intelijensi lah, apa. Nah ini perlu ya, Anda kaji lagi ini. Jadi sebaiknya variabel terikatnya gimana ya, Bante? Nah, sekarang terikat kemudian fasilitas belajar kok kemudian ini ke arah prestasi itu loh. Prestasi kan macam-macam proses pembelajaran. Fasilitasnya lengkap tapi nggak pernah pada pembelajaran ya sama aja. Kan gitu. Rajin anak-anaknya, tapi kemampuan inteligensinya mungkin terbatas ya, hasil belajarnya juga terbatas misalnya. Nah ini maka hati-hati ketika kita mau meneliti tentang hasil belajar. Nanti ketika kita mau hindari lah ya hasil belajar itu atau prestasi akademik itu. Karena kan nanti ukurnya Anda harus membuat skala dari nilai. Skala nilai dapatnya dari mana lah itu kan juga akan bingung. Kemudian ini kan nanti kan apa namanya
semuanya ini umum gitu loh Mbak. Yang Buddha itu hanya siswanya beragama Buddha gitu aja kan. Iya Bante. Nah, padahal kita kan pendidikan dan agama Buddha gitu loh. Nah, ekstrakurikuler itu apa? Misalnya pramuka, paskibraka, drum band, atau outbound, atau masak nasi goreng misalnya istilahnya, keterampilan. Kan nggak jelas tuh itu ya. Ini ekstrakurikuler nggak jelas. Disiplin itu maksudnya disiplin dalam proses pembelajaran atau disiplin kehadiran apa. Nah ini kan juga nanti perlu ada pemahaman. Ini loh yang kegiatan ekstra ini loh. Jangan sekedar hanya Anda menghubungkan variabel-variabel yang tidak ada hubungannya gitu loh. Karena judul itu nanti menggambarkan, maka tanyakan. Tolong dong dengan mesin cari, kemudian memberikan ide-idenya apa yang ada di sini, menjadi ide pokok apa gitu. Ini coba Mbak kaji kembali ini ekstrakurikuler itu apa? Apa tuh ekstrakurikuler ini? Ekstrakurikulernya tuh kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya Bante, kayak kegiatan yang dukung perkembangan soft skill-nya, kayak keterampilan sosialnya gitu Bante. Kan nggak jelas ya variabelnya itu. Yang namanya variabel itu kan belajar filsafat ya, tentang ontologi ya. Ontologinya itu harus jelas. Yang namanya ekstrakurikuler itu apa? Kalau ekstrakurikuler khusus misalnya latihan meditasi, nah itu lain lagi. Ekstranya puja bakti atau nyanyi. Nah, kalau ada 10, 20 ekstra terus gimana kamu nanti ngukurnya? Jadi bingung kan? Nah, ini Anda perhatikan, pertimbangkan tema ini supaya apa? Ini masih tema, jadi jadikan judul yang spesifik gitu, yang spesifik. Karena ekstrakurikuler juga belum spesifik gitu. Karena banyak ekstrakurikuler. Baik Bante, terima kasih Bante. Ini kalau kita nggak tilik gini kan kita merasa bahwa oh ini judul saya udah hebat ya gitu. Tapi kan ketika mau diteliti nanti bingung. Nah ini perilaku belajar itu apa ya ini ya? Fani ini ya. Iya Bante. Perilaku belajar itu apa? Jadi setelah saya melakukan observasi Bante ketika di sekolah itu, saya melihat bahwasannya perilaku, maksudnya siswa itu ketika belajar itu ada beberapa yang menurut saya, karena perilaku siswa di sini itu menjadi salah satu hal yang selalu dibicarakan oleh guru ya Bante, maksudnya apalagi terkait dalam pembelajaran. Jadi mereka menjadi apa ya, seperti topik topik pembicaraan terus Bante, karena yang pertama saya melihat bahwasannya di sini siswa itu sering merasa kurang mampu gitu dalam menyelesaikan tugas-tugas di bidang akademiknya, dan kemudian siswa itu juga lebih memilih mengikuti teman-temannya seperti mengobrol, terus kemudian kalau temannya membolos itu mereka juga ada yang ikut gitu Bante, dan kemudian
cenderung itu menghindari tantangan tentang pembelajaran baru. Misalnya gurunya itu eh, memberikan tugas yang atau memberikan sebuah pembelajaran baru, mereka itu kurang tertarik gitu Bante, dan kemudian takut gitu, takut seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika presentasi, dan kemudian disiplin mereka dalam belajar itu juga menjadi salah satu hal yang dipermasalahkan di sekolah ini gitu Bante, karena di sekolah ini sangat menonjol sekali tentang Kan itu yang saya maksud, itu kan fenomenanya ya. Definisi ya, operasional perilaku belajar itu apa? Yang kamu maksud gitu loh. Teorinya siapa, kemudian perilaku belajar kayak apa. Karena kalau seperti itu kan fenomena. Bahkan kalau fenomena kok malah menjadi berterikat gitu loh. Bante. Nah, ini perilaku belajar itu teorinya siapa? Maksud saya gitu. Kalau itu kan fenomenanya, Mbak. Kalau interaksi teman sebaya ini apa nanti ada terjadi perilaku belajar gitu loh misalnya. Nah, apa? Ini step aplikasi itu tentang apa? Nah ini kan mesti apa namanya? eh, yang ini loh yang saya pertanyakan itu. Kalau didefinisikan dalam bentuk deskripsi, yang dimaksud dengan makan adalah nyendok, gitu loh. Nah, perilaku belajar itu kan fenomena, jangan kemudian isu-isu tentang perilaku itu kemudian ada terjemahkan segudang perilaku tadi menjadi perilaku belajar. Nah ini malah nanti jadi miss gitu loh. Jadi ketika mempunyai judul-judul begini, tema-tema variabel terikatnya seperti ini, kemudian bebasnya seperti ini, kemudian terikatnya perilaku ini bisa didefinisikan operasionalnya gitu loh Mbak. Maksud saya. Jadi kalau nanti seperti ini, Anda cari teorinya bingung, nanti indikatornya juga bingung. Karena yang kita potret bingung. Sama dengan ini, kegiatan ekstrakurikuler itu kayak bingung, banyak sekali. Perilaku belajar itu perilaku belajar yang mana, yang apa gitu maksudnya. Kalau ini nggak jelas, nanti mau diteliti akan bingung. Maka spesifik perilaku belajar itu maksudnya apa? Harus terjemahkan. Misalnya terdiri dari perilaku belajar itu adalah apa. Yang di dalamnya ada ini loh. Nah itu perilaku belajar itu dipengaruhi oleh apa? Benar enggak self aplikasi ini mempengaruhi ini? Nah kalau enggak kan ya percuma diteliti ya. Nah, maka ketika nanti memaparkan di latar belakang tadi yang Anda bayangkan panjang lebar tadi, jangan best case ya. Riset itu tidak harus berbasis kasus yang rutinitas seperti itu, tapi kasus itu menjadi persoalan bersama. Nah, tadi menjadi bahan pembicaraan kenapa misalnya itu kan perlu. Ini ya, apa yang Anda pahami tentang perilaku belajar ini sih, Fani? Saya sebenarnya juga masih kebingungan untuk di variabel Y-nya ini Bante di perilaku belajar. Tapi yang menjadi permasalahan di sekolah ini memang tentang perilaku siswanya Bante. Jadi saya juga bingung gitu. Nah, sekarang kalau misalnya self aplikasi perilaku siswanya nggak baik, terus apa mempengaruhi daya juangnya itu, mempengaruhi perilaku belajar apa? Kan harus jelas ini. Jangan ngambil sesuatu yang nggak jelas, karena kalau nggak jelas nanti repot. Karena benar nggak ini juga ada memberikan kontribusi di sini. Benar nggak teman sebaya itu juga terkait ke sana gitu loh. Itu. Jadi kalau masih bingung nanti ya sepanjang waktu Anda bingung terus ini. Karena nggak clear. Maka buatlah yang clear di sini ya. Di variabel Y-nya Bante. Itu. Silakan Mbak Mary.
apa yang di Ya, selamat malam Bante. ya Ya, saya menemukan banyak hal ketika mengikuti alur yang Bante sampaikan. Jadi dari awal saya sudah belajar bahwa apa yang kita temukan di lapangan belum tentu cocok untuk dijadikan satu tesis. Dan saya sudah membuktikan bahwa Bante benar. Karena yang saya ambil judul itu ternyata memang tidak ada teorinya, Bante. Jadi selama sekian minggu akhirnya saya sudah membuktikan apa yang Bante sampaikan. Jadi sekarang saya kembali mencari lagi membaca jurnal-jurnal pendukung yang ada teorinya. Dan saya masih di keyword research, Bante. Jadi belum sampai mendapatkan suatu judul. Tapi sudah mulai mempelajari juga dari permasalahan-permasalahan teman-teman yang didiskusikan bersama dosen-dosen yang lain. Hanya untuk teori-teori seperti metodologi penelitian, lalu statistik, saya mencoba untuk menggabungkan dan kemarin Pak Suherman sudah mengajarkan kami itu panduan tesis. Jadi saya semakin agak clear, oh jadi seperti ini. Jadi apa yang saya buat kemarin itu sepertinya ada beberapa yang runtuh-runtuh gitu Bante. Karena memang tidak sesuai dengan panduan. Jadi kalau saya diminta untuk menyampaikan judul, saya tidak berani karena ternyata yang Bante sampaikan betul. Jika tidak ada teorinya, tidak ada jurnal penguatnya, itu tidak bisa diteliti. Jadi mohon maaf Bante, saya masih kembali lagi ke pencarian keyword sesuai dengan apa yang Bante sampaikan tadi dengan menggunakan AI, juga dengan menggunakan kata kunci atau tadi apa namanya kata-kata yang lebih sesuai untuk mendapatkan bahan pembuatan tesis. Demikian Bante, terima kasih. Gitu. Jadi apa ya teman-teman mahasiswa, karena banyak alat bantu ya, jangan merasa itu mesin saja kok, nggak perlu meremehkan seperti itu. Ternyata redaksi yang kita buat pun juga kalang kabut ya dalam judul ya. Coba kalau punya redaksi kemudian ditanyakan mesin dengan model prompt yang tadi saya sampaikan tadi, salah satu cara bagaimana kita merapikan dan ide itu kalau salah disalahkan, kalau benar dibenarkan, kalau benar nanti mendapat dukungan dari mana. Nah itu kan lebih enak seperti itu. Jadi menggunakan artificial intelligence itu bukan satu-satunya yang memang mengfinalkan, tetapi mendapatkan ide-ide, mendapatkan dukungan-dukungan informasi yang banyak seperti itu. Ya tadi contoh kita tanya satu prompt saja sudah menemukan banyak judul loh. Gitu. Coba kalau tadi misalnya Fani, kemudian Pramuditya dengan memanfaatkan seperti itu, ini clear gitu loh. Dan nanti ketika mau diteliti akan jadi clear gitu loh. Jadi kenapa demikian? Karena nanti dengan begitu teman-teman akan lebih gampang ya. Karena kalau tadi judul aja belum bisa terbaca, nanti sepanjang waktu ganti-ganti terus. Dan kemudian seperti tadi Mbak Mary, jangan kita ideal cari keyword-keyword terus. Nanti cari terus nggak rampung-rampung. Kita dikejar waktu masalahnya kan. Jadi kita mencari sesuatu dengan cara yang cepat. Dari yang cara cepat itu didalami dengan cara yang cepat juga. Dibuktikan dengan dukungan-dukungan dokumen yang banyak. Nah, dengan begitu akan memperkuat ide. Dan semuanya tidak harus dari jurnal semua ya. Mesti ada buku-buku pokok yang memang digunakan. Teori pokok, itu penting. Jadi kalau jurnal itu kan bertebaran, ide-ide mengembangkan dari waktu ke waktu yang berjalan. Tapi teori-teori induk misalnya tadi Fani, perilaku belajar itu teorinya siapa? Dari teori behavior, teori kognitif, teori tentang pembelajaran bermakna atau apa, nah, kan banyak. Jadi jurnal itu membantu ini loh, bukti riset. Tetapi secara konseptualnya yang Anda dapatkan dari jurnal itu teori induknya dari mana, itu penting. Batang teorinya. Nah, kecuali Anda berani
bahwa teori ini saya adaptasi dari suta A, suta B, suta C. Silahkan. Tuh, silahkan. Kalau Anda berani mendeklar seperti itu, bahwa saya temukan di suta ini. Saya adaptasi teori ini, saya temukan dari rangkaian ini yang terkait. Nanti setelah dikaji, di suta A itu orangnya sama dengan suta B, suta C. Karakteristiknya dan yang lain, sehingga cocok untuk teori belajar saya misalnya. Seperti itu ya. Jadi kita berarti berpikir kritis, tapi jangan terlalu kritis, nanti nggak dapat apa-apa karena saking kritisnya gitu loh. Tapi manfaatkan berbagai teknologi yang membantu, kemudian memberikan ide-ide pokok. Lah ide-ide pokok itu diolah kembali sesuai dengan kondisi lapangan, seperti itu. Seperti tadi misalnya Mbak Pramuditya, itu kan angen-angen. Nah sekarang kan banyak perkembangan, coba tanyakan di AI judulnya itu. Apakah judul ini baik? Kemudian keterbacaan ide, apakah variabel-variabelnya terukur dengan jelas? Tanyakan dong kalau apa kan. Dengan begitu ketika kita diskusikan seperti ini, sudah dapat ide yang matang, Anda tidak blunder. Low loading gitu loh. Kenapa low loading? Karena nggak punya sumber. Nah, seperti itu. Bagaimana yang Rumunisa? Iya, Bante. Saya izin share ya, Bante. Ya, ya. Jadi jangan merasa takut, oh, ide saya kurang apa-apa, jangan takut seperti itu ya. Tadi dikemukakan tuh sangat bagus karena Anda dapat terkoreksi terlebih dahulu. Kemudian kalau Anda ingin teruskan silakan, tetapi nanti di tengah jalan berhenti. Jangan sampai nanti ngerjakan 2 mata kuliah yang sama tapi berhenti di tengah jalan ganti lagi gitu. Ini Bante, judul saya tentang kebudayaan. Peran tradisi nyadran dalam kehidupan sosial menurut pandangan agama Buddha di Dusun Tangkisa. Ada jurnalnya nggak ya ini ya? Ada Bante, udah saya cari. Enggak, teori nyadran dari sumber-sumber referensinya ada nggak ya? Ini fokusnya apa ya? Fokusnya apa? Ada permasalahan apa di masyarakat tentang nyadran ya? Kalau membuat makalah mungkin oke ya. Tapi kita nulis tesis ini, subjeknya siapa nanti nih? Subjeknya siapa nanti yang mau diteliti ya? Rencananya saya berfokus pada bagaimana pandangan umat Buddha terhadap tradisi nyadran ini, Bante. Dalam membangun hubungan sosial. Enggak, ini fokusnya itu loh. Nyadran itu bangun hubungan sosial di mananya, secara teori apa terkaitannya gitu ya. Karena ini kan kajian ini lebih kepada kajian apa? Anda buat makalah gitu loh. Kajian nyadran dalam kehidupan sosial menurut agama Buddha ya selesai artikel. Tapi kan fokusnya apa? Studi apa? Jadi kalau mau kualitatif apa fokusnya? Yang ditemukan kayak apa ya? Coba ke bawah, lihat yang ditulis ini. Fokus penelitian yang ini, Bante, ada 4.
Coba ke bawah ya. Nah ini apa batasan masalah kan masalah seperti waktu penelitian ini kan keterbatasan ya, bukan batasan masalah ya. Kemudian seperti metode penelitian itu kan Anda membatasi masalahnya apa? Karena di sana ada fokusnya masalahnya apa lah ini. Maka di judul tadi mesti arahnya ya, arahnya mau kemana gitu loh maksud saya. Itu studi apa kan? Dalam penelitian kualitatif kan ada studi apa? Studi etnografi, fenomenologi, kemudian liturgi, apa yang akan dilakukan di sana misalnya gitu ya, karena kualitatif ya. Studi etnografi, Bante. Nah, makanya kan ketika kita mau motret ada persoalan apa dengan nyadran di situ gitu loh maksudnya. Yang ditonjolkan di latar belakang apa? Yang ini, Bante. Enggak, karena kan kalau Anda nulis seperti ini kan kayak karangan sendiri gitu ya. Enggak didukung oleh ini dokumen-dokumen yang lain. Jadinya kan nanti kesannya kan kayak buat IC gitu. Karena kita mau nulis tesis, ya jangan disamakan dengan IC kualitasnya ya. Jadi sebenarnya ada persoalan apa? Kenapa saya teliti itu? Nah ini yang menjadi pertanyaan yang di latar belakang ya. Jadi tidak sekedar kita apa namanya, wah ini bagus kok nyadran itu, lah bagusnya apa? Kemudian kenapa kok harus saya teliti? Ada keresahan apa dengan nyadran gitu? Atau ada dukungan-dukungan informasi jurnal-jurnal yang lain seperti itu. Ada berapa jurnal yang ditemukan ini? Saya baru coba mencari 10 jurnal, Bante. Berapa? 10 jurnal. Baru 10 jurnal aja ya? Iya. Nanti kalau nggak dapat lagi bisa berhenti loh ini nulisnya ya. Saya belum mencoba mencari lagi jurnal. Bukan lah bukunya, buku apa yang digunakan? Teorinya siapa? Saya mau mencoba pakai buku siapa? Bukunya siapa? Sebentar, Bante. Ada kemarin Bante bukunya, lupa saya. Berkaitan dengan sosiologi, antropologi. Iya, makanya kan ketika kita nemukan nanti seperti tema-tema itu, coba ke atas ya. Jadi kalau menulis nanti tulisan model seperti ini yang sekedar Anda tata gitu saja, ini kan kayak menulis IC, padahal butuh sumber referensi. Maka coba sih Anda tanyakan ya, dalam konteks ini apakah ada jurnal-jurnal terkait dengan sumber-sumber literasi di perkembangan artificial intelligence itu kan sangat cepat. Misalnya tema ini, ada berapa jurnal yang dukung gitu saja ya. Iya, Bante. Kalau misalnya dapatnya hanya 15 jurnal, mau Anda teliti tesis, ya nangis nanti. Nangis gitu. Kenapa? Karena kan nggak ada mau yang buat bahas, mau buat ngonter, apa benar temuannya, kayak apa, lah itu kan boleh seperti itu. Coba misalnya kan ketika di dusun tangkisan nanti subjeknya itu siapa, nah itu lebih kepada pandangan masyarakat atau bagaimana.
Itu kan butuh jelas ya, karena ini kan peran tradisi nyadran dalam kehidupan sosial menurut pandangan agama Buddha, berarti kan buat makalah gitu loh. Maka judulnya ini dikemas yang baik, yang menggambarkan judul penelitian kualitatif. Ini menggambarkan membuat makalah. Nggak ada poin mana yang ditekankan sebagai bentuk penelitian, apalagi kualitas tesis ya. Anda coba tanyakan di mesin lah ya. Ini buatkan judul dari ide ini kayak apa. Nanti ketemu studinya studi apa, jadi jelas gitu ya. Ya, Bante. Oke. Silakan Maya ya, Maya. Atau sebelumnya ada pertanyaan, silakan. Sudah terasa sangat ya dari komentar-komentar ya. Maksud saya, silakan Vita. Izin bertanya Bante, mohon maaf sebelumnya Bante, soalnya ini mati lampu Bante. Oh ya, gelap ya. Jadi izin bertanya Bante, kemarin kan dari Pak Heri itu bilangnya kalau kita jurnal harus melihat, Pak Heri atau Dokter Kekiong itu bilangnya kita tuh harus ambil jurnal minimal yang penulisnya itu harus S2. Haruskah seperti itu Bante? Ya kalau misalnya sekarang tahu jurnalnya yang tulis Vita waktu S1 kan tahu ya. Yang namanya jurnal kan nggak ada jurnal S1, S2 ya. Tetapi kan kualitas jurnal itu kalau Anda ambilnya dari jurnal bereputasi misalnya katakanlah yang diindeks misalnya Scopus, itu jelas, yakin kita. Misalnya terindeks Sinta, itu yakin lah. Tapi kalau jurnal-jurnal yang belum terindeks, yang pokoknya asal masuk, kita tidak bisa mempercayai jurnal itu sejauh mana kualitasnya ya. Maka cari jurnal yang minimal ya cari yang Sinta 2, Sinta 3, Sinta 1. Cari misalnya jurnal yang dari Scopus Q1, 2, 3, itu berarti kan betul-betul jurnal bereputasi. Jurnal bereputasi, dan untuk masuk di sana kan butuh review panjang ya. Review panjang. Jadi hasil penelitian di sini kita susah untuk menemukan siapa, apakah dia S1, S2 atau doktor. Karena ketika di dalam jurnal tidak ada nama gelarnya. Misalnya namanya Vita Ayu, ya Vita Ayu gitu aja. Kemudian misalnya namanya Tripitoyo, ya Tripitoyo aja nggak tahu, Tripitoyo sarjana atau magister nggak tahu. Jadi ukurannya sebenarnya bukan soal dia penulis. Kalau Anda tahu dia itu hasil skripsi, tapi skripsi itu terpublish di jurnal Sinta 2, Sinta 3 gitu misalnya. Ini juga dan skripsi pasti didampingi oleh dosen ya. Pasti didampingi oleh dosen. Nggak mungkin nggak gitu. Nah itu juga menjadi bagian dari kita mempertimbangkan jurnal ini layak tidak saya gunakan, seperti itu ya. Karena kalau mau ngecek satu-satu, kamu lulusan mana, kamu S1 atau S2 lah, bengek no kita sebagai. Tapi kalau dari jurnal yang bereputasi, karena itu hasil riset, kita memperhatikan bahwa riset itu punya kualitas. Gitu. Misalnya jurnal baru terbit, Anda rujuk, nah, jurnal tersebut misalnya tidak di review dengan baik, ya beda kalau jurnal misalnya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 itu pasti direview kalau kurang. Apalagi misalnya Scopus Q1, 2, 3 misalnya.
Itu silakan mencari jurnal-jurnal yang memang bereputasi ya, bereputasi. Ya, jurnal-jurnal yang diindeks misalnya Science Direct itu juga lumayan. Science Direct juga pengindeks jurnal yang bereputasi. Lumayan, apalagi kemudian cari di Skimago untuk ngecek bahwa apakah jurnal ini terindeks gitu. Jadi kita selektif ya, selektif. Seperti itu. Ada pertanyaan lain silahkan. Maksud saya dari tadi beberapa contoh yang kita coba review dari judulnya saja, teman-teman bisa membayangkan. Jadi judul yang layak tidaknya, maka sebelum Anda gunakan untuk penelitian, tanyakan dong dari berbagai informasi, dari berbagai AI yang memberikan dukungan terhadap ide Anda itu loh. Syukur membantu misalnya menyusunkan ide redaksi dari pokok-pokok ide Anda. Tujuannya apa? Ketika dibaca judul itu sudah itu berbau penelitian tesis gitu loh. Tadi Munisa tadi judul, ketika melihat judul itu hanya makalah, tugas, misalnya makalah pemberdayaan masyarakat Buddhis, kemudian makalah misalnya filsafat, kajian filsafat fenomenologi. Nah, tapi tidak maka tulis yang menggambarkan riset tesis gitu loh. Riset tesis, maka ya tanyakan, karena redaksi kita membuat kadang-kadang nggak terlalu piawe gitu, nggak terlalu piawe. Bisa dipahami ya kita ya? Oke, Bante. Oke, Maya gimana? Ada pertanyaan yang lain silakan. Kok susah toh Bante dapat judul? Bukan susah. Lebih bagus sejak awal kita kritisi dibanding nanti jalan terus berhenti. Karena deadlock gitu loh. Tiba-tiba jalan buntu gitu kan, masih balik ulang kan. Silakan Dewandi. Saya Bante mau tanya ini judul saya. Siapa? Bante Wandi dulu yang saya kan. Ini terkait dengan judul saya, Bante. Ya. Oh, yang ini ya. Coba saya sharekan di sini. Mungkin dukungan sosial variabel ya. Nah gini. Nah ini konsep diri itu dibentuk apa sudah ada sejak awal ya gitu loh. Misalnya membentuk tubuh saya seperti model bas gitu, misalnya gede gitu kan, atau slim, itu bisa dibentuk ya. Nah, konsep diri ini kan sudah ada ya, terbawa oleh seorang gitu loh. Apakah benar konsep diri itu dipengaruhi kecerdasan emosional, apa tidak sebaliknya? Gitu loh. Benar enggak ini sebagai variabel terikat gitu loh. Maka butuh ditanyakan ke berbagai informasi itu seperti
pembentukan konsep diri. Kita harus tahu konsep diri kan sudah ada sejak orang dilahirkan ya. Kok tiba-tiba karena ada dukungan sosial konsep dirinya berubah gitu. Nah ini, maka butuh dikaji yang ini. Tapi kalau Ini susah saya ganti yang variabel Y-nya itu menjadi perilaku Gimana? nggak bisa nanti. Gimana? Yang untuk variabel Y-nya itu saya ganti menjadi perilaku prososial mahasiswa. Kira-kira bisa. Ya masalahnya kan kalau gini loh, kita juga harus berpikir bahwa terbalik enggak bahwa orang punya konsep diri ini kemudian mempengaruhi kecerdasan emosional yang baik atau sebaliknya. Karena konsep diri ini adalah Anda punya konsep diri Anda tentang Anda itu kan tidak karena dipengaruhi oleh kecerdasan yang lain. Sejak ada misalnya kenapa kok Anda kuliah, kenapa Anda sekolah SMA, itu kan sudah punya konsep diri. Sudah punya konsep diri gitu. Nah ini yang perlu ini apakah ini sebagai variabel terikat gitu loh. Atau sebaliknya. Karena konsep diri kan nggak bisa dibentuk dari teori di luar kan. Ini kan dari dalam. Benar menurut teori sosial misalnya. Orang itu bisa berubah, bisa dibentuk dirinya. Tapi apakah sudah mahasiswa ini karena teori sosial yang bentuk mahasiswa atau sebaliknya? Karena ini mahasiswa loh ya. Sudah dewasa loh. Kalau playgroup, TKA, TKB gitu misalnya dibentuk konsep dirinya, kemungkinan akan bisa di sini karena. Tapi kalau mahasiswa ini apa benar sih dukungan sosial itu mempengaruhi pembentukan konsep diri? Jadi Anda baca konsep diri dari mana teorinya ya? Dari teorinya siapa konsep diri itu? Nah, dari sini artinya apa teman-teman? Ketika punya variabel, jadi harus sudah punya pisaunya ya. Jadi ini loh, saya gunakan teori ini berdasarkan literasi yang saya temukan ini. Pendapat A ini tahun sekian digunakan, seperti itu. Jadi jangan bawa misalnya mau motong rambut tapi mbak gergaji gitu loh. Nanti kan bukan rambutnya yang potong tapi malah kepalanya yang potong kan. Nah, artinya apa? Ketika punya variabel-variabel itu, dari manakah variabel itu Anda temukan? Secara konseptual dari sumber referensi apa? Itu penting ya, karena dengan begitu Anda kokoh. Oh iya ini benar kok. Saya menurut buku ini yang saya pelajari seperti itu. Tapi ini saya buktikan kini saat ini. Buku itu ditulis kira-kira tahun, ahli itu hidup di tahun sekian. Tapi sekarang teori itu sangat populer misalnya. Itu misalnya. Itu Anda sudah punya gambaran teori yang Anda gunakan. Jadi ibaratnya Anda nanti ngadepin siapa saja, dosen pembimbing yang siapa saja, Anda tidak model asumsi, tapi sudah punya pegangan teori yang kokoh. Ini teorinya siapa? Teori ini apa landasannya? Teori ini berpikir seperti ini, dipengaruhi, difasilitasi oleh A, B, dan C. Tapi yang saya ambil A, B, C-nya enggak saya ambil karena tidak terkait lebih banyak tentang ini terhadap siswa A, misalnya seperti itu ya. Jadi ada hal yang seperti itu. Itu Nanti Fandi ya. Ini belum ada teman-teman salah satu pun yang memanfaatkan teknologi loh dari tema-tema itu, ide-idenya. Padahal teknologi itu bisa dimanfaatkan dan membantu memunculkan ide, redaksi-redaksi yang
rapi secara bahasa dan terstruktur seperti itu. Cobalah Anda coba manfaatkan itu. Gimana Jesselyn? Ya Bante, Eh, sebenarnya untuk judul mungkin saya masih bingung, tapi saya udah buat apa yang saya pikirkan sih, tinggal membuat judul yang gimana gitu dari problematika gitu. Jadi dari masalah yang saya dapat, saya merasa kebaktian di wihara itu kebanyakan monoton, sehingga umat itu pemahamannya jadi nggak terlalu mendalam. Ini saya memakai metode penelitian kualitatif gitu. Tapi untuk judulnya masih cari-cari pakai AI gitu. Terus sebabnya itu menurut saya adalah penyampaian materi tidak menarik, metode dalam penyampaian pesan juga belum maksimal, sehingga akibatnya problematikanya itu adalah penurunan minat dalam keterlibatan umat dalam kebaktian. Jadi umat merasa bosan, jadi ya udah nggak usah ke wihara gitu, sehingga potensi menurunnya jumlah kehadiran umat juga menurun. Begitu Bante. Oke lah, yang Anda gambarkan monoton itu gimana ya? Jadi kebaktian di wihara itu kebanyakan hanya datang kebaktian, dengar sharing, dan udah selesai gitu. Jadi merasa itu-itu aja di setiap minggu gitu Bante. Tidak ada hal yang spesial dalam hari Minggu itu Bante. Terus kemudian yang menjadi masalah apa? Problematikanya itu umat merasa jadi males ke wihara Bante. Jadi mending ke tempat lain yang lebih happy gitu. Jadi gitu Bante. Ya, Anda coba ya. Jadi dalam konteks ini ya kita kan tidak sedang sebagai orang yang sedang melakukan assessment ya, tapi melihat persoalan itu apa, kemudian apa sih yang menjadi persoalan intinya di sana. Jadi kita tidak sedang, kalau namanya penelitian kualitatif itu tidak sedang kita mau melakukan tindakan atau apa yang menghasilkan sesuatu. Seperti ini kan harapan penelitian peningkatan kualitas kebaktian. Nggak mungkin dong penelitian Anda kualitatif kok mau meningkatkan kualitas kebaktian. Kan nggak mungkin, kecuali eksperimen ya. Jadi penelitian kualitatif itu adalah menghasilkan apa sebenarnya sumber persoalan masalah itu, kemudian apa sih harapannya. Lah dari potensi itu akan ketemu, bukan pemecahan masalah ya, bukan peningkatan kualitas kebaktian. Ini kan tidak lanjut. Iya. Pemahaman ajaran Buddha ini kan nggak ada kaitan. Kalau kita sedang meneliti persoalan karena monoton, tidak menarik apa, ini kan yang ditemukan deskripsi cara pandang mereka terhadap kegiatan kebaktian itu kayak apa, udah benar belum secara filosofinya. Oh ternyata ada perspektif umat yang cara pandangnya bukan bukan dengarkan dharma, lebih kepada sembahyang saja, lebih upacara-upacara yang diminati saja misalnya gitu. Jadi kalau Anda gambarkan bahwa akibatnya kemudian harapan hasil penelitiannya itu peningkatan ini, dalam studi Anda kualitatif ya nggak mungkin. Itu kecuali eksperimen dan peningkatan. Tapi kan kualitatif menemukan persoalan dan kemudian solusi dari kekuatan mereka yang diharapkan kayak apa. Sehingga nanti ada temuannya apa terhadap manajemen kegiatan apa, sehingga di situ tidak lagi kita akan menghasilkan nanti peningkatan kualitas kebaktian, nggak mungkin. Kalau Anda nggak eksperimen kok. Oke, baik. Jadi yang Anda harapkan ini adalah
Anda melakukan eksperimen tertentu, mengubah model, metode ada di sini, baru ada peningkatan kualitasnya. Tapi kan justru keresahan Anda ini akan mendapatkan jawaban apa sih yang menyebabkan seperti itu, masalahnya apa, bener nggak itu masalah monoton buat dalam mereka gitu loh. Kan menurut Jesselyn, mungkin mereka nggak menarik karena bacaannya itu nggak sesuai dengan yang saya ngerti gitu misalnya kan. Nah, ini maka ketika ini akan Anda jadikan penelitian, nanti coba Anda lihat. Anda S1 penelitiannya apa ya? Maksud saya S1-nya accounting, Bante. Nah itu. Nanti ketika penelitian kualitatif ya Anda harus jelas ya. Nanti kalau enggak nanti blunder nanti. Karena kan hitungan akuntansi itu sebab akibat, demand-nya gimana gitu kan. Nanti kalau Anda berpikirnya kuanti di sini, nanti harapan kuanti loh ini. Oke, bila saya menggunakan masalah seperti ini, berarti harapannya lebih ke solusi dan penemuannya seperti apa ya, Bante? Ya namanya kualitatif kan ada masalah apa, bukan mendapatkan yang kita bayangkan. Misalnya Anda cari di sana kenapa sih orang-orang kok makan pecel gitu. Tiba-tiba Anda bayangkan hamburger ya susah lah ya. Oke, baik. Berarti ini hanya salahnya di bagian harapannya saja. Ini kan ekspektasi Anda nggak bisa karena penelitiannya mau di sini persoalan ini ada masalah apa di biara itu kegiatan-kegiatan seperti ini. Itu pun dalam perspektif ini masih dalam amatan Anda sebagai aktivis yang lihat kebaktiannya gitu tok gitu loh. Nah ini butuh nanti ketika mau studi Anda itu dasarnya apa, kerangkanya gimana. Karena walaupun kualitatif kan juga butuh dukungan-dukungan jurnal ya. Enggak sekedar hanya Anda nulis IC gitu. Karena ini kelasnya tesis ya. Oke, baik Bante. Terima kasih Bante atas masukannya. Jadi mungkin beberapa kali ini kita akan nyoroti ini dulu ya, supaya clear ya. Nanti kalau ini nggak clear, judul aja nggak clear kan nanti bingung. Masih meraba-raba terus gitu. Ada lagi. Wah ini nanti disimpan dulu ya. Waktunya sudah habis ya. Baru sudah muncul kan. Tapi intinya bahwa ide yang Anda kemukakan tadi, tolong dong diolah, ditanyakan ke ahli-ahli yang ada di mesin sana, supaya nanti Anda mendapatkan ide yang clear, kemudian terdukung oleh sumber-sumber referensi. Karena kita kan kadang-kadang ide itu muncul tidak didukung oleh literasi. Nah, carikan literasi yang mendukung sehingga memberikan kekuatan buat pegangan Anda gitu loh, ketika ditanya tadi gitu. Misalnya ada pendekatan pendidikan karakter Buddhis, pendekatan pendidikan karakter berbasis Buddhis untuk meningkatkan empati dan moralitas. Nah ini juga secara metodologi harus berpikir ya, jangan membuat sesuatu yang dua atau satu mempengaruhi dua. Ini kalau kuantitatif secara metodologi susah ya, harus dua atau banyak ke satu gitu loh. Itu secara metodologi oke. Nanti kuatirnya ketika nganalisa kalau mau penelitian kuanti alat yang untuk nganalisa datanya itu nggak ada nganalisa data dari satu variabel dengan variabel terikatnya 3, nggak ada. Rata-rata variabel bebas 3, variabel terikat 1.
Ini contoh kalau di situ. Oke, Bu Rosmiati, peran guru. Nah, ini Bu, kalau penelitian kualitatif apa, dalam bentuk apa, itu kan mempengaruhi ya. Nah, ini kadang-kadang kan terus nanti nganalisa pengaruhnya gimana karena kualitatif ya. Ketemunya data, tanya si A, kamu gimana toh? A, B, C, D, si B, D, E, Z. Nah, terus tahu menghubungkan pengaruhnya gimana. Nah, ini kan susah. Karena kalau kualitatif untuk nganalisa gitu kecuali pakai perangkat yang maju ya. Seperti kayak NVivo, kemudian Atlas, itu langsung analisa seperti itu. Tapi kalau kita ngubung-hubungkan sendiri nanti masalah itu. Nah, kemudian teman-teman yang di S1-nya itu nggak kuali, jangan coba-coba latihan kuali gitu loh. Nanti khawatirnya masalah, karena dari mahasiswa yang sudah ujian, dari 100% yang ujian kuali, itu rata-rata hancur semua. Karena di S1-nya nggak pernah kuali. Akhirnya jadi masalah gitu. Maksud saya kalau mau kuali, dalami metodologinya dan analisisnya atau pelajari dulu hasil-hasil penelitian dalam bentuk tesis atau disertasi yang kualitatif supaya punya gambaran yang utuh gitu. Kalau enggak nanti kira-kira nanti masalah ya. Kalau ada gambaran utuh misalnya capce itu jelas bentuknya gitu loh. Sehingga nanti kalau Anda mau masak capce itu ngerti gitu. Soto itu bentuknya jelas. Jadi kalau Anda masak soto jadinya ya seperti itu kira-kira. Anda masak bakmi gitu misalnya ya jelas seperti itu. Nah ini dari beberapa hasil itu sampai ada mahasiswa yang harus ngulang karena kualitatif datanya nggak lengkap, metodenya tidak jelas, akhirnya hanya sekedar nulis-nulis. Antara pertanyaan awal dengan hasilnya nggak jelas, lah maka teman-teman harus baca dulu. Kayak apa sih ide penelitian kualitatif itu kayak apa? Nah kalau mau baca contoh-contoh penelitian kualitatif, baik dalam bentuk skripsi, tesis, itu kan banyak ya. Dan jangan cari yang ada di kampus ya. Penelitian kualitatifnya belum jelas. Si lari sana lari sini, cari keluar yang memang bagus. Jadi maksud saya dari malam ini, kenapa saya tadi mengkritisi dan mencontohkan beberapa perkembangan teknologi supaya teman-teman juga tidak alergi dengan teknologi. Supaya juga bersahabat sehingga memberikan kontribusi kepada kita ide-ide kreatif kemudian yang mendukung dan tema-tema sesuai dengan permasalahan. Tolong bisa juga Anda segudang masalah Anda ketik apa adanya, kemudian nanti coba Anda langsung masukkan ke mesin gitu, kemudian nanti idenya apa, itu akan lebih bagus ya. Lebih bagus dibanding kita ngarang dulu dalam persepsi kita, tapi kita nggak mau berubah dengan perubahan yang terjadi. Gitu. Yang lain nanti mungkin minggu depan, minggu selanjutnya kita akan soroti lagi ya. Minggu depan kita akan yang sudah punya judul tema itu sudah punya pegangan konsepnya siapa. Jangan bawa tangan kosong. Karena Anda dapatnya dari tangan kosong, kemudian Anda tidak berliterasi, akhirnya jadi kosong. Supaya tidak kosong, maka dari apa yang ada itu Anda literasi. Contoh tadi menulis, nah itu menulis itu juga nanti coba Anda tanya dengan berbagai mesin nulisnya yang baik kayak apa. Artinya bersumber literasi gitu loh. Seperti itu. Saya kira itu ya, nanti dari yang Nur Lauren, kemudian Mbak Rosmiati, Mbak Riri Damayanti ya, nanti akan kita kaji ya. Tapi yang tadi sudah dapat itu mudah-mudahan Anda patah semangat. Dengan patah semangat nanti menghasilkan yang tidak akan pernah patah. Gitu.
Kenapa tidak pernah patah? Karena punya pegangan, punya teori. Maka harus punya teori karet ya. Karet itu nggak pernah patah. Tekan ya molor gitu lagi gitu. Artinya apa? Mendapatkan ide-ide yang cemerlang kemudian terdukung oleh sumber-sumber referensi dan teori yang kokoh. Minimal kalau 3 variabel punya dukungan teori dan sumber referensi induknya apa dari teori itu. Misalnya afikasi, siapa yang memunculkan afikasi itu? Kecerdasan emosional, siapa yang menemukan kecerdasan emosional itu? Kemudian kecerdasan spiritual, siapa yang mengembangkan kecerdasan spiritual itu? Ini minimal seperti itu. Misalnya Daniel Goleman, kecerdasan emosional. Kecerdasan sosial juga dalam Goleman. Siapa dia? Oh, dia juga termasuk simpatisan Buddhis. Teorinya juga mendekati teori Buddhis. Nah, ketika Anda konekkan dengan Buddhis itu gampang gitu loh. Misalnya seperti itu. Misalnya spiritualitas, siapa yang punya teori itu? Pembelajaran perilaku, misalnya teori belajar perilaku, siapa? Mau Skinner, Pavlov, atau siapa? Misalnya kognitif. Nah, ini Anda punya pegangan yang utuhnya. Seperti itu. Kalau mau R&D, ya R&D itu gunakan pendekatan siapa tadi, Mas apa ya tadi ya, Mas Ari yang mau R&D misalnya Mas yang mau buat pengembangan tadi, silahkan ya. Saya kira itu, terima kasih. Selamat malam. Supaya anget ya, malam nggak bisa tidur, terus malam nanti berselancar terus hingga besok pagi menelurkan hasil yang cemerlang gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak dapatkan tangkalan-tangkalan gitu, kita nggak kreatif. Ketika kita ngadapin kesulitan-kesulitan, kita akan lebih kreatif seperti itu. Saya kira itu, terima kasih. Selamat malam. Namo Sayang Daya, Namo Buddhaya. Terima Namo kasih Buddhaya. Bante. Terima Namo kasih Buddhaya, Bante. Bante. Namo Selamat malam. Malam. Bante. Malam Bante.